Bab 67. Pesta Pernikahan. Pagi hari yang cerah, namun tidak secerah hati seseorang yang sedari malam menunggu datangnya pagi. Dia tidak bisa tidur karena pikirannya selalu tertuju kepada istri dan kedua calon anaknya. Meski ini adalah rencananya, tetap saja dirinya yang merasa kesusahan. 1 jam tidak mendengar suara sang istri sudah membuatnya gusar. Apalagi dari sejak mereka berpisah siang kemarin, sampai sekarang dia belum melihat wajah cantik sang istri. Ya, dia adalah Davien, suami yang kalian kenal akan kebucinannya terhadap istri saat ini sedang bersusah hati. Dia harus menahan rasa rindu yang semalaman menggerogoti hatinya, sehingga membuatnya tidak bisa memejamkan mata. Saat azan subuh berkumandang, ayah dari calon bayi dalam perut Vera ini langsung menjalankan ibadahnya yang sudah dia lakukan beberapa bulan lalu. Setelah selesai menunaikan ibadah wajib, pria berbulu mata lentik itu menarik sudut bibirnya saat melihat mentari yang perlahan menampakkan dirinya, menerangi seluruh alam, dan membawa harapan baru untuk semua orang. Untungnya Davien adalah mantan mafia, jadi jika tidak tidur dirinya tidak akan oleng. Dari semalam aku berharap jika waktu segera berlalu saat kau jauh dariku, dan akan berhenti jika kita sedang bersama. Bersabarlah sayang. Aku tahu kamu juga sangat merindukan aku, maafkan aku yang sudah membuatmu khawatir. Aku ingin kamu merasakan sesuatu yang seharusnya dari dulu aku berikan, gumam Davien sambil menatap ke depan. Sedari semalam dia mencoba untuk tidak menghubungi Vera, bahkan tangannya beberapa kali ingin menyentuh tombol hijau saat sang istri menghubunginya. Namun karena bertekad akan memberikan kejutan kepada Vera, dia harus rela menghiraukan panggilan masuk dari sang istri. Sebentar lagi kita akan bertemu, aku sudah tidak sabar melihat senyumanmu, menggunakan baju yang sudah aku pilihkan untuk dirimu, lanjut Davien lagi. Dia memang sudah tidak sabar menunggu waktu yang telah dia tetapkan sendiri. Seorang wanita muda dengan perut membuncit sedang menggeliat di bawah selimut, karena semalam dia tidur kemalaman, hingga membuat dirinya bangun lebih telat dari biasanya. Vera meraba-raba kasur di sebelahnya, mencari keberadaan sang suami, terasa hampa karena biasanya dirinya selalu berada dalam pelukan hangat sang suami, dari mulai memejamkan mata hingga dia kembali membuka mata. Vera terus meraba, namun tidak menemukan apapun. Dia baru sadar bahwa ayah dari calon anaknya tidak datang untuk menjemput dirinya semalam. Vera langsung membuka matanya dan duduk di atas tempat tidur. Betapa terkejutnya Vera melihat di pinggiran tempat tidur sudah ada sang mama sedang tersenyum mengamati dirinya. Mama, sejak kapan mama di sini? Tanya Vera dengan wajah bingung, hingga membuat Mama Rina semakin tersenyum dibuatnya. Sejak kamu meraba-raba kasur di sebelahmu, jawab Mama Rina sambil tersenyum, membuat putri bungsunya malu. Hehe, apa Mas Davien tidak pulang mah? Dia bahkan tidak menghubungiku. Wajah Vera langsung cemberut mengingat suami yang tiba-tiba hilang tanpa kabar. Aku takut dia kenapa-kenapa mah. Aku menghubungi Momi juga tidak diangkat. Saat aku mengajak kakak untuk mengantarku ke rumah, kakak malah menyuruhku tidur. Lanjutnya lagi masih dengan wajah cemberutnya. Apa kamu rindu sama suamimu? Tanya Mama Rina. Vera hanya menganggukkan kepalanya dengan pelan. Anak-anakku sangat merindukan papanya mah, mereka tidak bisa diam. Apa kamu ingin bertemu dengannya? Iya mah, di mana Mas Davien? Aku ingin kasih dia pelajaran dulu karena dia telah membuatku khawatir. Vera ingin bangkit dan mencari sang suami, dia langsung membuka pintu kamarnya. Saat Vera ingin keluar, dia melihat dari balik pintu 4 wanita muda sedang berdiri di depan kamarnya dengan menenteng barang-barang di tangan mereka. Loh, kalian siapa? Tanya Vera. Kami Mua yang akan merias Nona, jawab seorang dari keempat Mua tersebut. Mua untuk apa kalian meriasku? Vera langsung menatap pada sang mama, meminta jawaban.
Kamu ingin menemui sang suami kan? Iya Ma, jawab Vera dengan mimik wajah bingung. Maka kamu harus bersiap dulu, kamu mau menemui dia dengan wajah bangun tidur. Tanya Mama Rina lagi semakin membuat dirinya bingung. Kan biasanya Mas Davien juga melihatku dengan wajah bangun tidur setiap pagi Mah. Kali ini beda, dia tidak pulang semalam kan, jadi kamu harus berdandan supaya dia betah di rumah. Mendengar itu Vera langsung menyetujui perkataan sang mama tanpa bertanya lagi. Keempat mua tersebut langsung melakukan tugasnya masing-masing, mulai dari memandikan, dan luluran pada seluruh tubuh Vera. Vera merasa aneh, dia kembali mengingat saat ingin menikah, dia juga diperlakukan sedemikian, namun Vera memilih diam karena percuma dia bertanya, mua yang sedang melakukan tugasnya tidak akan menjawab. Selesai dengan ritual mandi yang hampir 1,5 jam, kini Vera keluar dengan kulit yang sudah mulus dan juga putih bersih, dirinya langsung didudukkan di meja rias. Mua yang bertugas merias wajah Vera langsung ambil peran, dengan begitu lihai dia mengerahkan seluruh kemampuannya melukis dengan begitu cantik wajah istri dari pengusaha muda yang sukses dan juga terkenal itu. Setelah selesai merias wajah Vera, mereka langsung mengeluarkan satu gaun yang begitu indah, merek langsung memakaikan gaun tersebut pada Vera. Tentu saja Vera merasa syok karena gaun yang dipakaikan pada dirinya adalah gaun pernikahan. Tunggu, kenapa kalian memakaikan gaun pernikahan padaku? Tanya Vera yang merasa heran, namun para mua tersebut tampak bungkam, tidak satu pun dari mereka yang menjawab. Mereka terus memakaikan gaun tersebut yang memang cocok untuk Vera yang sedang mengandung. 2 jam mereka selesai mengubah Vera bak ratu yang begitu cantik dan anggun. Para mua merasa puas karena melihat orang yang mereka rias kali ini benar-benar cantik. Jadi sedikit mereka menambah make up pada wajah Vera tentunya membuatnya terlihat begitu cantik. Setelah selesai merias Vera, para mua tersebut langsung keluar dari dalam kamar Vera tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dasar aneh, ucap merasa kesal karena sedari tadi dirinya diacuhkan. Tak lama kemudian, Mama Rina masuk ke dalam kamar anak bungsunya itu. Vera kembali heran melihat penampilan sang mama yang sudah sangat rapi, seperti ingin ke kondangan. Mama kenapa berpenampilan seperti itu? Apa mama akan ke pesta? Iya sayang, ayo kita pergi. Loh, Vera nggak bisa ikut. Kan Vera mesti menemui Mas Davien dulu, tolak Vera. Sudah kamu ikut mama dulu, di sana kamu bisa bertemu dengan suamimu itu. Mama Rina langsung menarik tangan Vera untuk keluar. Sampai di luar lagi-lagi Vera tercengang, melihat jika Dedi dan juga kakaknya sudah sangat rapi. Kakak sama Dedi juga ikut. Ya ikutlah, ayo Princess kakak, Franz mengulurkan tangannya. Vera dengan wajah bingung menerima uluran tangan sang kakak. Kamu sangat cantik nak, ucap Ten. Diwan yang terharu melihat sang putri. Terima kasih Dat. Mereka pun berangkat, Franz mengendarai mobil dengan kecepatan sedang. Hanya 40 menit, mereka sampai di sebuah hotel yang sangat besar. Kenapa kita ke sini kak? Tanya Vera yang semakin bingung. Bukannya menjawab, Tuan Diwan malah menyerahkan lengannya untuk Vera gandeng. Dengan penuh tanda tanya Vera menggandeng tangan sang Dedi. Ternyata di dalam hotel tempat mereka mengadakan acara sudah penuh dengan tamu-tamu yang berdatangan. Semua mata tertuju pada keluarga Vera saat mereka masuk ke tempat acara tersebut. Para wartawan sudah mengarahkan kameranya kepada mereka, semua takjub dengan kecantikan Vera. Vera terus berjalan, matanya menatap sekeliling ruangan tersebut mencari sebuah jawaban yang tak kunjung diberikan oleh Dedi, Mama dan kakaknya itu. Sampai dia melihat di samping mereka berjalan, 2 layar besar menyala yang menampilkan momen Vera dan Davien. Di sana terlihat mulai dari foto pernikahan mereka, tanggal mereka menikah, sampai foto keseharian mereka.
Vera baru mengetahui jika ini adalah hari perayaan pesta pernikahan mereka. Vera baru tahu inilah kejutan yang dijanjikan suami tercintanya. Hingga seorang pria tampan berjongkok di hadapannya dan sang dedi yang masih menggandeng dirinya. Pria tersebut memberikan senyuman manisnya dengan tangan dia ulurkan di hadapan Vera. Semua kamera menuju kepada mereka tanpa ada yang lewat, bukan hanya para wartawan. Para tamu juga tidak ingin melewatkan momen yang ada di hadapan mereka. Inilah hadiah dan kejutan yang aku janjikan untukmu, my wife. Ruangan sudah didekorasi sedemikian rupa, dari keahlian manusia membentuk ruangan yang semulanya biasa saja hingga menjadikannya indah bagaikan taman yang dihiasi bunga sedang bermekaran. Davien dan Vera sedang berdiri di atas panggung yang telah disiapkan bagi pengantin. Mereka mulai menyambut tamu yang hadir, bukan sedikit Davien membagikan kartu undangan, mulai dari seluruh saudara kedua belah pihak, rekan bisnis yang bahkan dari negara lain, sampai sahabat kedua mempelai juga tidak ditinggalkan oleh Davien. Sayang, kapan kamu mempersiapkan semua ini? Tanya Vera yang sedang berdiri di samping sang suami. Apa kau senang, sayang? Bukannya menjawab, Davien malah balik bertanya. Sangat senang. Apalagi semalam aku hampir tidak bisa tidur karena kepikiran kamu, jawab Vera lagi dengan senyuman mengejek. Aku bahkan tidak tidur semalaman, imbun Davien langsung membuat Vera bungkam. Kenapa kamu merayakan pesta pernikahan sekarang? Karena aku tidak ingin saat anak-anak kita lahir orang-orang mengira kita tidak menikah, makanya aku sengaja membuat menampilkan foto pernikahan kita beserta tanggalnya, agar mereka tahu bahwa wanita yang sedang mengandung ini adalah istri dari Davien Wilmar, dan bayi dalam kandungan ini adalah pewaris keluarga Wilmar. Davien menjawab dengan penuh keyakinan, membuat Vera merasa begitu bahagia. Jadi semuanya tahu, Dedi, Momi, Mama, Kakak, Kak Vero, cuma aku yang tidak tahu. Vera lagi-lagi bertanya, namun Davien hanya mengangguk sambil tersenyum. Tidak ada lagi pertanyaan, keduanya sudah sibuk kembali menyambut para tamu yang mengucapkan selamat dan juga memberikan mereka doa. Sementara kedua pengantin sibuk melayani tamu, berbeda dengan pasangan yang baru saja tunangan itu, Intan begitu merasa aneh melihat sikap Vero saat ini. Kita duduk di sana ya, ajak Vero menunjuk salah satu bangku yang memiliki meja bundar. Intan pun mengangguk. Vero langsung menggandeng tangan Intan dengan begitu erat, seolah-olah Intan akan hilang jika Vero melepaskan Intan. Sampai di meja, Vero langsung menarik bangku lalu mendudukkan Intan dengan begitu lembut. Apa kamu ingin memakan kue, atau minum? Tanya Vero, bahkan Intan belum sempat menjawab Vero langsung menyambung kalimatnya lagi. Tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Aku akan mengambilmu makanan, jangan melirik lelaki lain, awas, akan kupantau dirimu selalu. Saat mengatakan demikian, tatapan Vero melihat ke arah Franz yang berdiri tidak jauh dari mereka. Iya, aku akan melihatmu selalu, ujar Intan merasa jika Vero sedikit aneh. Vero dengan cepat pergi untuk mengambil sang kekasih makanan juga minuman, sesekali dia melihat ke belakang. Aman. Tidak akan kubiarkan kamu mendekati Intanku, gumam Vero kecil sambil tangannya mengambil beberapa makanan, dan terakhir dia mengambil minuman. Saat dirinya berbalik, betapa marahnya Vero karena Franz sudah duduk berhadapan dengan sang kekasih. Rupanya dia benar-benar tidak bisa diperingatkan baik-baik, batin Vero dengan melangkah mendekati meja yang masih diduduki Franz dan kekasihnya Intan. Hei Kem, aku rasa tempat ini berpenghuni, ucap Vero dengan nada begitu dingin, membuat Intan yang mendengarnya menjadi merinding. Franz berbalik, dia melihat Vero berdiri tepat di belakangnya, dengan sebelah tangan memegang kue dan sebelahnya lagi memegang minuman. Franz tertawa kecil melihat Vero yang begitu lucu menurutnya. Pria romantis, sebaiknya letakkan dulu kue dan minumannya.
supaya saat berbicara lebih kelihatan arogannya. Jika Anda memegang kue dan air, terlihat seperti anak kecil. Sangat lucu, celetuk Franz sembari berdiri dari duduknya. Vero yang memang sedang marah, semakin haredang mendengar perkataan Franz. Apa kamu bilang? Kamu mengatakan aku anak kecil. Ujar Vero dengan meninggikan nadanya sambil meletakkan kue dan minuman yang berada di tangannya. Santai bro, saya hanya menyapa kekasihmu itu. Kenapa Anda jadi pemarah seperti ini? Intan, apa kamu tidak takut jika kekasihmu ini nanti terkena stroke, karena dia sangat hobi marah-marah? Franz menjawab dengan begitu santai. Kau, sudah, simpan tenagamu itu. Aku tahu kamu kuat, apa kamu tidak sadar wajahmu sudah mau keriput karena sering marah-marah? Mendengar itu, Vero langsung memegang wajahnya, dia pun langsung menanyakan pada Intan. Intan, apa benar wajahku sudah keriput? Tanya Vero dengan mimik wajah khawatir. Dalam hati Intan dia tertawa melihat sikap Vero yang kadang-kadang seperti anak kecil, kadang ganas seperti singa. Dia merasa geli dan lucu melihat perubahan sikap yang Vero tunjukkan. Dari Vero dulu yang cuek dan arogan, kini berubah menjadi Vero yang hangat dan juga perhatian. Hihi, ternyata benar kata Kak Franz, dia kadang-kadang seperti anak kecil, batin Intan menertawakan Vero. Intan, kenapa kamu diam? Apa benar aku sudah keriput? Tanyanya lagi. Enggak kok, kamu masih tetap tampan, bela Intan, membuat Franz malas mendengarnya. Puji terus, udah mau pergi, bosan lihat pasangan lebay. Franz pun melangkah pergi meninggalkan Vero dan Intan. Bilang saja kamu iri, Vero tetap tidak mau kalah. Intan, kita langsungkan saja acara pernikahan kita besok, lanjut Vero lagi. Loh, kenapa besok? Intan langsung menatap Vero. Karena aku sudah mulai keriput, aku tidak ingin menundanya lagi. Nanti aku langsung mengatakan pada Mommy dan Daddy, dan juga Davien. Perkataan Vero langsung membuat Intan terbelalak. Jadi dia benar-benar menanggapi serius ucapan Kak Franz. Ya Allah, gini banget ya punya calon suami, batin Intan menjerit. Aku tidak mau, tukas Intan dengan cepat. Loh kenapa? Pokoknya aku mau kita besok nikah. Jika kakak ingin nikah ya sudah, nikah saja sendiri. Tapi aku tidak mau, Intan langsung meninggalkan Vero yang kebingungan. Lah, aku nikah sama siapa kalau dia tidak mau? Sayang, Vero langsung mengejar Intan yang sedang berjalan meninggalkan dirinya.